Watashi wa Tanaka desu. Anata wa dare desu ka? Watashi wa Momo desu. Anata wa gakusei desu ka? Iie, gakusei de wa arimasen. Watashi mo gakusei de wa arimasen. Minasan, konnichiwa. Momo-san no Momo desu. Oke guys, jadi di video kali ini aku akan kembali membahas pola kalimat yang ada di bab 1. Yeay. Tentunya dengan penjelasan yang lebih singkat dan mudah dipahami. Oke, kalau gitu kita langsung aja. Hai, sore dewa dai 1 回目 hajimete ikimashou. Oke, jadi di bab 1 ini kita akan belajar 4 pola kalimat. Yang pertama yaitu pola kalimat des, yang kedua dewa arimasen, yang ketiga ka, dan yang keempat itu mo. Oke, supaya nggak panjang lebar, kita langsung saja ke pembahasannya. Pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu partikel wa. Dalam bahasa Jepang, partikel wa digunakan sebagai penanda subjek atau penanda topik. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin bisa diartikan sebagai adalah, dan dalam bahasa Inggris bisa diartikan sebagai is, am, are. Paham ya? Kemudian kita akan membahas nani-nani-san. Nani-nani-san dalam bahasa Jepang itu digunakan sebagai panggilan kehormatan untuk orang lain. Kalau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai saudara atau tuan. Rumusnya yaitu nama orang kemudian sang. Oke, supaya lebih paham kita langsung aja ke contohnya ya. Yang pertama, Mumu-san, berarti artinya saudara Mumu. Yang kedua, Tanaka-san, berarti artinya saudara Tanaka. Yang ketiga, Mario-san, berarti artinya saudara Mario. Paham ya? Oke, kita lanjut. Yang ketiga, nani-nani jin. Nani-nani jin dalam bahasa Jepang digunakan untuk menyebutkan kebangsaan seseorang. Rumusnya yaitu nama negara kemudian jin. Contohnya yaitu Indonesia jin. Berarti artinya orang berkebangsaan Indonesia atau orang Indonesia. Kemudian yang kedua, Nihonjin. Artinya berarti orang Jepang atau orang berkebangsaan Jepang. Kemudian yang ketiga, Taijin. Berarti artinya orang Thailand atau orang berkebangsaan Thailand. Paham ya? Oke, kalau tiga ini udah paham, kita langsung ke pola kalimat yang pertama. Pola kalimat yang pertama yaitu kata benda, partikel wa, keterangan des. Oke, sekali lagi ya. Kata benda, partikel wa, keterangan des. Oke. Di sini ada des ya. Jadi, des di akhir kalimat itu berfungsi sebagai penanda kalimat positif. Penanda kalimat positif. Oke, supaya lebih paham kita langsung aja ke contohnya ya. Contoh yang pertama, Watashi wa Mumu desu, berarti artinya saya adalah Mumu. Yang kedua, Anata wa gakusei desu, kamu adalah siswa. Kemudian yang ketiga, Ano hito wa sensei desu, orang itu adalah guru. Gimana, paham nggak? Oke, kita lanjut. Yang keempat, Ano hito wa Tanaka-san desu, orang itu adalah saudara Tanaka. Yang kelima, Tanaka-san wa Nihonjin desu, saudara Tanaka orang Jepang. Gimana? Pola kalimat yang pertama ini paham nggak? Hajimemashite. Watashi wa Momo desu. Watashi wa gakusei desu. Watashi wa Indonesia jin desu.
yoroshiku onegai shimasu. Oke, sekarang pola kalimat yang kedua, yaitu kata benda, partikel wa, keterangan dewa arimasen. Sekali lagi, kata benda, partikel wa, keterangan dewa arimasen. Nah, di sini ada dewa arimasen kan? Jadi dewa arimasen dalam bahasa Jepang itu berfungsi sebagai penanda kalimat negatif. Jadi dewa arimasen itu adalah lawan dari des. Kalau des tadi kan kalimat positif, nah kalau dewa arimasen ini kalimat negatif. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai bukan atau tidak ya. Oke, supaya lebih bahan kita langsung aja ke contoh kalimatnya. Yang pertama, watashi wa tanaka dewa arimasen. Artinya berarti saya bukan Tanaka. Oke, yang kedua, anata wa sensei dewa arimasen. Kamu bukan guru. Oke, yang ketiga, ano hito wa gakusei dewa arimasen. Berarti artinya orang itu bukan siswa. Kayak gitu. Oke, yang keempat, ano hito wa Mario sang dewa arimasen. Berarti artinya orang itu bukan saudara Mario. Yang kelima, Tanaka san wa gakusei dewa arimasen. Berarti saudara Tanaka bukan siswa. Oke, yang keenam, Tanaka san wa Indonesia jin dewa arimasen. Berarti artinya saudara Tanaka bukan orang Indonesia. Oke, paham kan? Watashi wa Momo dewa arimasen. Watashi wa Indonesia jin dewa arimasen. Watashi wa sensei dewa arimasen. Oke, sekarang pola kalimat yang ketiga, yaitu keterangan desu ka. Sekali lagi, keterangan desu ka. Oke, jadi desu ka atau ka di akhir kalimat itu berfungsi sebagai penanda kalimat tanya. Sebagai penanda kalimat tanya ya. Nah, dalam bahasa Jepang itu ada tiga macam kalimat tanya. Yaitu yang pertama, kalimat tanya kata tanya. Yang kedua, kalimat tanya tanpa kata tanya. Dan yang ketiga, kalimat tanya pilihan. Nah, kata tanya yang akan kita pelajari di bab 1 ini yaitu kata tanya untuk orang, yaitu dare atau donata, yang artinya siapa. Lalu apa bedanya dare dan donata? Jadi donata itu adalah bentuk sopan dari dare, kayak itu. Jadi donata ini hanya digunakan untuk orang yang lebih tua atau atasan. Selebihnya menggunakan dare. Oke, paham ya? Oke, kita langsung ke nomor 1, yaitu kalimat tanya, kata tanya. Contohnya kayak gini. Ano hito wa dari desu ka? Orang itu siapa? Ano hito wa Tanaka san desu. Orang itu adalah saudara Tanaka. Paham ya? Oke, yang kedua, kalimat tanya tanpa kata tanya. Contohnya kayak gini. Ano hito wa Tanaka san desu ka? Apakah orang itu saudara Tanaka? Kalau iya, jawabannya hai, Tanaka san desu. Iya, saudara Tanaka. Tapi kalau bukan, jawabannya iye, Tanaka san dewa arimasen. Bukan saudara Tanaka. Tanaka san wa sensei desu ka? Apakah saudara Tanaka seorang guru? Hai, sensei desu. Iya, guru. Tapi kalau bukan, iye, sensei dewa arimasen. Bukan guru. Oke, paham ya yang kedua? Oke, sekarang lanjut yang ketiga. Kalimat tanya pilihan. Contohnya kayak gini.
Ano hito wa Tanaka-san desu ka? Mumu-san desu ka? Apakah orang itu saudara Tanaka atau saudara Mumu? Jawabannya, ano hito wa Tanaka-san desu. Orang itu adalah saudara Tanaka. Tanaka-san wa sensei desu ka? Gakusei desu ka? Apakah saudara Tanaka seorang guru atau murid? Tanaka-san wa sensei desu. Saudara Tanaka adalah guru. Kayak itu. Paham ya? Oke, jadi sekarang udah paham kan apa bedanya kalimat tanya kata tanya, kalimat tanya tanpa kata tanya, dan kalimat tanya pilihan. Gampang kan? Ano hito wa dari desu ka? Ano hito wa Tanaka-san desu. Tanaka-san wa Indonesia jin desu ka? Iie, Indonesia jin de wa arimasen. Tanaka-san wa gakusei desu ka? Sensei desu ka? Tanaka-san wa sensei desu. Oke, sekarang pola kalimat yang keempat, yaitu kalimat 1, partikel mo, kemudian kalimat 2. Sekali lagi, kalimat 1, partikel mo, kalimat 2. Jadi, dalam bahasa Jepang, partikel mo ini bisa diartikan sebagai juga. Yaitu syaratnya kalimat 1 dan kalimat 2 itu harus sama. Misal kalimat 1 positif, berarti kalimat 2 juga harus positif. Begitupun sebaliknya. Kalau kalimat 1 negatif, berarti kalimat 2 juga harus negatif. Kayak gitu. Jadi nggak bisa kalimat 1-nya positif, 2-nya negatif. Itu nggak bisa ya. Begitu sebaliknya. 1 negatif, 2 positif, itu juga nggak bisa. Yang penting kalimat 1 dan kalimat 2 itu sama. Entah itu sama-sama positif atau sama-sama negatif. Oke, paham ya? Oke, sekarang kita coba langsung ke contohnya. Yang pertama, watashi wa gakusei desu. Ano hito mo gakusei desu. Saya adalah siswa. Orang itu juga adalah siswa. Kayak gitu. Oke, yang kedua, Tanaka-san wa Nihonjin desu. Yamada-san mo Nihonjin desu. Saudara Tanaka adalah orang Jepang. Saudara Yamada juga orang Jepang. Lagi, yang ketiga, Mario-san wa taijin de wa arimasen. Mumu-san mo taijin de wa arimasen. Saudara Mario bukan orang Thailand. Saudara Mumu juga bukan orang Thailand. Oke, lagi. Tanaka-san wa gakusei de wa arimasen. Mumu-san mo gakusei de wa arimasen. Saudara Tanaka bukan murid. Saudara Mumu juga bukan seorang murid. Oke, paham ya? Ano hito wa Indonesia jin desu. Watashi mo Indonesia jin desu. Ano hito wa sensei de wa arimasen. Watashi mo sensei de wa arimasen. Oke guys, jadi segitu aja video pada kali ini. Semoga bermanfaat ya. Oke, dan bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Bagi kalian yang sudah menonton, arigatou gozaimashita. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Jane, bye bye.